Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Agustiani dari semester 3B. Saya di sini akan mereview materi dari hukum pidana lanjutan. Langsung saja, bab 1 percobaan, pengertian dan sifat percobaan, yaitu tentang percobaan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan adanya percobaan, menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 KUHP mencoba melakukan kejahatan pidana jika niat itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Jika kejahatan diancam tindak pidana mati dan tidak seumur hidup, dijatuhkan pidana paling lama 15 tahun penjara. Selanjutnya pada pasal 54 KUHP, yaitu mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang tidak dikenakan sanksi yaitu untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur bukan hanya KUHP saja, sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Sifat dan percobaan sebagai dasar memperluas dapat pidananya seseorang dikarenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur delik sebagai dasar atau memperluas pidana perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan suatu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Dasar dan patut pidana percobaan yang pertama ada teori subjektif. Menurut teori ini, patut pidana percobaan terletak pada sikap batin. Yang kedua ada teori objektif. Teori ini, dasar patut pidana percobaan terletak pada sifat berbahaya perbuatan pelaku seseorang. Yang selanjutnya ada unsur-unsur percobaan. Adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, adanya tidak selesai bukan karena kehendak diri sendiri. Selanjutnya ada percobaan mampu tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan yang dilaksanakan telah selesai tetapi delik tidak dituju tidak selesai atau akibatnya terlarang. Menurut undang-undang tidak timbul. Tidak timbulnya akibat dilarang dapat disebabkan tidak mampunya objek berdasarkan percobaan mampu untuk tidak mampu hanya untuk percobaan objektif, yaitu diibaratkan pada sifat berbahayanya perbuatan, sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sikap berbahayanya sikap batin atau watak pelaku tindak pidana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.